salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al-ayah amma ba'dah. Al-mukarramun wal mukarramat, segenap dewan asatiz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina majelis taklim Dzikir Sonariah dimanapun beliau berada, apapun aktivitasnya. Beliau Ibu Aliul Mar'ah dan juga Ibu Amanah beserta jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian dan pengorbanannya, yang hari ini mungkin masa bakti yang terakhir di hari ini. Beliau ini sudah habis masa bakti di Dzikir Sonariah, karena besok siang di jam yang sama Dzikir Sonariah juga punya hajat besar, yaitu pelantikan peresmian pengurus yang baru. Kita doakan mudah-mudahan di pengurus yang baru nanti di periode 2021-2022 mugi-mugi sedaya tansah kaparingan ingkang amanah, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap jamaah Dzikir Sonariah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah, Ikadamit, Sahabat Nasyarat, Nurul Ihsan, Rodotus Salam, Hasanah On Air, Saadah, Darussyafa'ah, Perempuan, Nur Muhammad, dan juga Foskat atau yang mewakili yang hadir di aula Dzikir Sonariah pada siang hari ini dalam rangka menghadiri dakwahipun Sahibud Dakwah Ibu Novi Sumarwanti, dalam rangka milad pernikahannya dengan beliau ayang tercinta, Bapak Purwanto yang ke-9,
Semoga diberikan kekuatan hati dan menghadapi semua ujian, dilancarkan semua rencana dan samawa sampai jannahnya. Amin Allahumma amin. Dan juga minta doa untuk putrinya Asa Lutfia Pertiwi Dirgantari. Jadi anak yang salihah, yang berakhlakul karimah, dan semoga dimudahkan dalam mencari pekerjaan untuk putranya Dimas Fahri Adiasta. Semoga dimudahkan dalam mencari ilmu, dilembutkan hatinya, biar tidak nakal dan jadikan anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Juga minta doa untuk Bapak Sukidal, Ibu Tukinah, Ibu Paniem. Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang yang berkah barokah, dan adik-adik Khairul Suwasono Prambudi, dan juga keluarga Didik Darsono dan istri, semoga diberi kelancaran dalam usahanya, semuanya sehat walafiat amin. Dan juga minta doa untuk semua yang hadir di aula zikir salat nariyah, mudah-mudahan barokah hadir panjenengan mengaminkan menopo kemawon ingkang dados hajatipun Ibu Novi yang sudah kita panjatkan bersama melalui istighosah, dan kita awali dengan bertawassul. Mugi-mugi hajatipun Ibu Novi senang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir di siang hari ini muga-muga kesababan katut-katut nopo ingkang dados hajat kula panjenengan, sami ugi hajat donya, sami ugi hajat akhirat, mugi-mugi diijabah lan dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Novi merasa mendapatkan karunia Allah hingga di pernikahannya dengan beliau Bapak Purwanto hingga saat ini sampai di milad yang ke-9. Ini semua tentunya atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam membina keluarga, untuk bisa membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Tentunya boten sanes inggih punika pengorbanan dari mereka berdua, pasangan saling memberikan pengorbanan untuk dalam rangka tercapainya sebuah cita-cita. Maka kita doakan sama-sama muga-muga Pak Purwanto kaparingan sabar. Sebab Kanjeng Nabi niku dawuh wong lanang niku lek kadung nyawang wong wedok ayu. Wow, luar biasa niki. Nggih, wong wedok niku wong lanang niku lek kadung pun nyawang wong wedok ayu, mpun gelem ora gelem mesti ya ada syahwat yang melintas di dalam benak seorang pria, seorang laki-laki. Maka dengan seperti ini, dengan seperti itu kejadiannya, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang saya temukan. Sebetulnya sudah lama guru saya itu mengatakan kepada saya begini, Ustadz, sampean golek pengajian mesti roh wong ayu Ustaz. Nggih Yai, pasti kapan wong ayu mesti ketawis nggone mbok ning mburi to Yai, mesti mabior piyambak. Kula matur ngoten kalih Yai kula. Ustaz, lek awakmu melek wong ayu. Dari dawuh Kiai kula niku wis mulya gek ngerangkul bojomu, ambungen bojomu, jimaan bojomu. Ternyata dawuhipun guru kula nika masyaallah berkali-kali kula buka kitab Ihya Ulumuddin niki, ternyata baru kali ini kula mendapatkan dawuh ingkang kados mekaten menika. Nggih, krana ternyata wonten dawuhipun ngeten niki. Kullu man Kanjeng Nabi, kullu man waqa'a nadruhu ala imra'atin fataqat ilaiha nafsuhu. Dari Kanjeng Nabi ngaten kullu man waqa'a nadruhu ala imra'atin fataqat ilaiha nafsuhu ayu jami'a ahlahu. Ternyata dawuh kiai kula niku mboten nate maca ihya kiai kula niku. Subhanallah, luar biasa beliau. Pikir kula mek dawuh beliau piyambak, ternyata wonten dawuhipun Kanjeng Nabi ingkang kasrat wonten kitab Ihya Ulumuddin wonten juz kalih menika. Kullu man utai saben-saben wong waqo akang tumiba apa nadru pandangane man ala imra'ate ning atase wong wadon fataqat nggih fataqat mongko bronto ilaiha maring mar'ah apa nafsuhu nafsune mat ngaten nggih kullu man iku waqo anadruhu ngaten
Uluman utai saben-saben wong iku waku atumi po apa nadruhu pandangane man ala imro'ate ning ase wong wadon fatakot mongko bronto ilaiha maring mar'ah apa nafsune man. Maka bagaimana ayu jami'a yen tonjima sapa man ahlahu ing ahline man karepe bojone dhewe. Nek kowe melek wong ayu ndang rangkulen bojomu niki wong lanang lah. Yang menjadi permasalahan Pak Purwanto saat ini ketika melihat wong wedok sing ayu wis to jenenge wong lanang ya. Ya ora ketang sithik mak srek ngoten ya. Ngene iki lek Mbak Novine Bu Novi wonten dalem mudah diatasi. Nah, maka dari itu kesabaran suami jenengan yang hadir di aula pada siang hari ini, subhanallah, saya tidak bisa membayangkan betapa sabarnya para suami hebat ini. Anda harus mengacungkan jempol pada suami-suami penjenengan, Bu. Ya Allah, Anda emang jempol, Bah. Mas, jenengan jempol, Mas. Tungi jempol terus. Apa lho, kok jempol? Wes pokoknya jempol sampean. Pokoknya jempol. Karena apa? Ini untuk meredam untuk seseorang jatuh pada jurang perzinaan. Nah, ngoten niku kenapa li'anna dzalika yadfa'ul wasawis, karena dengan menjima istrinya sendiri bisa menolak namanya pengridu anin nafsi. Yadfa'u alwaswasa nganin nafsi. Karena dengan menjima istri, walah ilang kok sahabate karo wong itu ayu sing wong ilang. Bahkan dipendawaken ngaten malah Kanjeng Nabi dawuh nggih warwa Jabir nggih. Warwa Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fadakhala ala Zainab faqad hajatahu. Kanjeng Nabi perso perempuan, perso yang wadon langsung mlebet wonten dalem Zainab, dia langsung menjimak datang Zainab. Wa kharaja Nabi sallallahu terus Kanjeng Nabi niku medal saking daleme waqala lajeng Kanjeng Nabi dawuh innal mar'ata idza aqbalat bi surati syaitan. Masyaallah niki Bu. Mulane Bu, mulane. Wong wedok niku lek ditinggal lunga sing lanang, upama sing wedok ning omah. Niki wong lanang dilarang dolan ndek mae wong wedok sing bojone nembe kekesaan. Nah, napa sebabnya? Wah, ini berdampak panjang nih, dampaknya panjang. Mula ketika innal mar'ata idza aqbalat bi surati syaitan. Nek wong wedok niku pun madhep ndek nggone wong lanang, madhepe wong wedok iku nyerupani setan. Menggiurkan pokoke pun soalé ra tau ora leng ngoweh, Bu. Nggih. Wong niku lek roh bojone bendina kadang-kadang sik ndak masalah, tapi soalé ra roh leng ngentut, ra roh leng ngoweh. Ra leng ngiler. Wong wedok ning dalan niku mesti tampil ning foto sing ketok pas ayu, tok pas ndak ayu kan mboten roh tangga niku. Nggih mboten. Pas ndak ayu mboten roh. Ruwe dong pas maca tok. Mulane ya nyenengne wong wedok. Mulane iso dadi rupa setan sing madhep nek nggone wong lanang. Fa idza ra'a hadukum imra'atan fa'ajabathu falyati ahlahu. Kenapa? Fa inna ma'aha mislul ladzi ma'aha. Masyaallah. Kene Kanjeng Nabi, Bu. Kula iki terus geleng-geleng baca kitab niki. Ya Allah, padahal tak bulan balik sak waca lho kitab niki sak waca bolak-balik. Ternyata baru jadi ilmu setelah diundang Mbak Novi, Bu Novi pada hajatan di sholat pada malam hari ini. Ya Allah, menjadi ilmu betul. Padahal kula maca niki bab nikah niku kula waca bolak-balik bola. Insyaallah rezekine Bu Novi, rezekine lek dadi pengurus ku ikhlas. Bu Novi niku ikhlas ketoke. Soalnya kapan dino Kemis niku mesti pun ngelobi kula Abah benjing hari Kemis, Jumat, Sabtu langsung sekali WA 3 hari berturut-turut kompak. Soalnya beliau humas Darus Zikir Sahabat Zikir Sonaria. Jadi Abah benjing wekdalipun rutinan Kamis pagi, Jumat pagi, dan juga Sabtu pagi. 3 hari berturut-turut cukup dalam satu waktu beliau melobi saya. Insya Allah. Apa tadi kontrak Mbak siap loyang ngoten. Insyaallah ini buktinya pada siang hari ini subhanallah beliau bersyukur Allah membina rumah tangga yang ditinggal di negeri Formosa bisa bertahan sampai di usia yang 9 tahun. Subhanallah, ini semua atas karunia Allah, doa istri yang selalu dipanjatkan untuk suami-suami yang di rumah.
Insya Allah suami sakit nampi lan sakit bertahan. Sabar, sabar lan sabar. Oh, Ustadz mawon ndak bisa bayangkan loh Bu. Ustadz nih kurang sombayang nih. Ustadz Ali Mujib nih loh. Buat ini sombayang nih. Boh nyapo. Bu sombayang nih yang Masya Allah luar biasa. Maka saya tuh salut banget dengan suami-suami jenengan. Saya katakan suami jenengan hebat ketika mampu untuk menahan diri dan mempertahankan pernikahan panjenengan walaupun jauh di sana namun tetap bertahan. Ini membuktikan bahwa mereka berdua sama-sama berjuang untuk apa? Untuk dalam kepentingan keluarga bersama. Jamaah yang dirahmati kita doakan saja mudah-mudahan khususnya keluarga Bu Novi, umumnya semua yang hadir ketika sholat pada siang hari ini sing bodoh dibujuk tak dongakno muga-muga sabar sekabehane. Amin, amin ya robbal amin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya katakan. Ketika Nabi matur kademi roh wong wedok langsung mlebu daleme Zainab, langsung ngersakaken Zainab. Faqad hajatahu nekani kebutuhane. Butuhe apa? Ya pokoke butuh Kanjeng Nabi diladeni kalih Zainab. Kemudian Nabi matur. Fakharaja Nabi matur innal mar'ata idza akbarat bi surati syaitan fa idza rahadukum imra'atan fa ajabadhu falyati alahu. Sesungguhnya perempuan ketika menghadap, maka ketika perempuan menghadap itu berupa bentuk syaitan. Maka fa idza rahadukum apabila salah satu dari kalian melihat seorang perempuan imra'atan fa ajabat kang nggumunake so imrahu ing ahad. Kalau kamu melihat perempuan yang menggumunkan, otomatis perempuan yang cantik, semelohai, semok, dan sebagainya, pasti itu mengherankan laki-laki. Kalau ada perempuan yang cantik, semok, putih, kunyur-kunyur, mesti wong lanang menganggap bah. Nah, kapan bah berarti mengherankan katanya, mengherankan. Maka Nabi memberikan saran untuk apa? Falyati alahu, maka jimaklah istrimu sendiri. Kenapa kamu menyefain namaha? Karena apa yang dibawa perempuan yang kamu herankan itu mistul ladzi ma'aha, podo karo sing digawa bojomu. Alasannya podo barangnya piye to Pak? Mbah aku ya ora tau roh. Tapi jare pokoke podo apa sing digawa itu ayu mang ya podo karo sing digawa bojomu. Ini sebagai penolak untuk seorang laki-laki tidak terjerumus pada jurang perzinaan. Untuk lumrahe menungso lek wong wedok ayu lek lanange normal niku biasanya ya tetep melek lah. Wis dibojo Ustaz, wis dibojo ritek tetep melek. Nah, ngoten niku lho nggih. Lah Ustaz malah Ustaz ra hiburan liyane malah gampang melek. Nah, ngoten niku. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan doa kula teng panjenengan muga-muga garwa-garwa panjenengan diberikan ketabahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Tentunya kita tahu bahwa sebuah pernikahan itu merupakan beberapa manfaat yang didapat, ya. Ketika kula benan sami melakukan pernikahan, tentunya di dalam pernikahan itu ada beberapa faedah. Maka ada bahasa dalam kitab Ihya itu ada afatun nikah wa fawaiduhu, ada mara bahaya pernikahan dan juga ada ada faedah dari sebuah pernikahan itu. Dan ada pokoknya niku mesti wonten afate, wonten mara bahayane. Maka dari itu kita mempelajari bundi niki wau dalile kula. Min ghaili syahwat hatta lam yuhibba ahaduhum ayyalqallahu ghaziyan uzban, ya. Begini Bu. Memang ketika kita beristri, laki-laki beristri, itu memang ada manfaat dan ada faedah yang harus diperoleh. Mendapatkan beberapa manfaat ketika seorang suami beristri, mestine. Tapi juga ada perempuan, ada laki-laki yang beristri tapi malah membuat madharat yang besar karena dia salah menentukan pilihan dalam menentukan istri atau pasangannya.
Dan laki-laki yang beruntung adalah laki-laki yang menentukan pilihannya tepat pada sasarannya. Nah, artinya apa? Perempuan yang tunduk, perempuan yang taat, perempuan yang sami'na wa ata'na ala zaujiha. Perempuan yang sami'na wa ata'na kepada suaminya, maka itulah yang dinamakan seorang suami yang dikatakan sangat-sangat beruntung. Tapi kebalikannya, ketika suami menentukan pasangan, tentunya ingin membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai kaken-kaken, soninen-ninen, bahkan mautlah yang memisahkannya. Ini tentunya harapan seseorang yang membangun sebuah pernikahan. Setiap yang membangun pernikahan punya niatan, ya Allah, kalau membangun keluarga, muga-muga sampai kaken-kaken, ninen-ninen, bahkan hanya mautlah yang memisahkan pernikahannya. Maka dari itu ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Yang tidak beruntung tentunya di akhir zaman, karena banyaknya orang yang luar biasa. Nabi mengatakan, ya'ti alam nasi zamanun, akan datang masa pada manusia yang di situ yakunu halakur rajul ala yadi zaujatihi. Zaman itu banyak laki-laki rusak di tangan istrinya. Wa abawaihi, laki-laki yang hancur dan kedua orang tuanya. Wa waladihi, dan juga laki-laki yang hancur di tangan anak-anaknya. Apa yang menyebabkan kehancurannya? Yu'irunahu bil faqri. Mereka mencaci maki akan kefakirannya. Pak, bapak kowe jan belok. Pak di bojo sampean jan jedet-jedet. Tonggo-tonggo lho Pak, pas omah-omah diinge gelange wis merampiong Pak. Duwe bojo sampean ya ono ya ene Pak, wis 18 tahun lho Pak. Nanti bojo kurang ngaji ya ngono kuwi. Dadi bojomu 18 tahun lho Pak, anakmu wis perawan gede ngono. Urung tau kok gelangi Pak. Pak kalau bocah sik omah-omah diingi sore Pak sing wedok gelange merampiong. Wah, wong lanang diobong ngeten iki semlenget tenan. Dan setruk wong lanang diomongi nek diobong ngene iki mulane nek ingin Islammu panjang umur bungahno bojomu, senengno bojomu, ora umure dawa. Ya mungkin coba gremeng. Dan ini wong lanang sing cilaka niki, wong lanang yang salah menentukan pilihan pikantuk bojo semremet ngeten iki. Yo ngalah Mas dadi bojomu ya ono ya ene Mas, tak rewangi ngelinting weteng Mas. Tonggo-tonggo katuku TV awake iki lho radio ya ra gablek. Laki-laki yang sudah dibicara seorang istri seperti ini, Masya Allah, bingung tak karuan. Kalau tidak ada seorang laki-laki yang tidak ingin membahagiakan istrinya. Pun selama laki-laki itu normal, soleh, yang menjadi tujuan dalam hidup seorang laki-laki adalah bagaimana seorang laki-laki bisa membahagiakan orang yang dicintainya, termasuk istri dan anak-anaknya. Itu program pokok laki-laki yang tenang. Mbuh piye carane sing penting dalam halal tak tempuh demi apa? Untuk membahagiakan keluarga tercinta. Tapi ampun dicaci maki karena kefakirannya, dimintai sesuatu yang di atas kemampuannya, maka laki-laki akan hancur di dalam membangun bahtera rumah tangga kali panjenengan, karena tidak mampu untuk menentukan, memberikan sesuatu yang menjadi tuntutan dari keluarganya. Ini perlu sangat diperhatikan bagi ibu-ibu yang terdesak dengan perekonomian, tentunya akan membawa malapetaka dalam rumah tangganya. Ibu-ibu yang dirahmati, maka modalnya apa? Sabar dan sabar. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya ketika seorang laki-laki menemukan pasangan yang tepat, maka dia bisa mengambil manfaat dari beberapa hal yang diperoleh melalui istri yang salihah. Jadi wong rabi niku duwe manfaat akeh nggih. Aja kuwatir. Yang pertama al awalu muwafaqatu mahabbatillah, nocoki cinta Allah. Dengan apa? Bisya'i fi tahsilil walad li ibqa'il jinsil insan. Wong nek nikah niku duwe manfaat nggih, duwe keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungannya sesuai dengan kecintaannya kepada Allah, dengan berusaha, dengan tumandang ngasilaken anak krana kepengin netepaken jenis menungso, karepe menungso ben ra cures, maka manusia harus punya anak. Apalagi orang-orang soleh dituntut kudu duwe anak, karena generasi orang soleh sangat-sangat diperlukan di era zaman yang mungkin
akan datang butuh orang-orang soleh. Mulane sampai ono kiai kok mboten gadah putra niku banyak kiai yang harus menikah kembali. Tapi nggih wonten tunggalipun kiai ingkang mboten purun nikah malih sinaosa mboten kagungan putra, tapi ngangkat putra, angkat yang bisa diandalkan sehingga beliau tidak menikah kembali. Tapi benih seorang yang soleh niki sangat dibutuhkan. Ya, mulane lek kiai kok rabi gak duwe anak harus menikah lagi. Cara program kiai kula ngono lek dadi kiai kok rabi gak duwe anak iku kudu rabi maning. Bojone kudu loro jadi pegat tapi bojone kudu tambah satu malih. Karena apa? Ibqa'il jinsil insan kanggo netepaken jenis menungso, apalagi menungso ring soleh-soleh. Mulane sampai Romo Abdul Jalil niku garwa 3. Niki ra kena ditiru santri. Romo Abdul Jalil niku garwane 3 tapi mboten kena ditiru napa santri. Lho, derabine guru mursyid niku mboten kok krana nafsu. Krana dawuh saking Allah Subhanahu wa taala. Lah santrine ada kiai ukur-ukur nambah bojo. Ndalah akhire mbok wae guling, perkara tak ngrasakno lempet, akhire mbok wae guling. Dolek menurut saya garwane Romo Abdul Jalil 3 niku subhanallah hebatnya bukan main. Mbok juga luar biasa. Karena apa ya? Karena menikahnya beliau bukan karena nafsu, tapi karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan iki ditiru-tiru kiai kuru-kure bojone loro, bojone telu. Ndak kena sama wonten tuh. Ukurannya ndak seperti itu. Ya, siji malih ukurannya. Karena apa? Benih orang soleh niki memang luar biasa. Akan ada manfaat untuk umat di kemudian hari, di zaman terkurun anaknya nanti arep kaya ngopo lek keturunan wong soleh ya insyaallah kata-katae dadi wong soleh niku tentunya seperti itu. Yang kedua yang didapat apa kemanfaatannya? Yang kedua wasani talabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi taksiri man bihi mubahatuh. Yang kedua di dalam mengambil manfaat ini adalah madosi kecintaan kepada Rasulullah, membuktikan akan mencari cintanya Rasulullah, bahwa manusia yang menikah ini nanti memiliki kesempatan untuk apa? Membikin Rasulullah seneng. Karena Nabi dawuh tanakahu wa tanasalu fa ini ubahi bikumul umam. Menikahlah kalian karena aku nanti akan banyak-banyakan umat di hari kiamat melalui kalian semua. Maka ketika ada orang punya anak banyak, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, anaknya 4, anaknya 5, syukur anaknya 8. Mbah-mbah biyen nih, mbok ya kula sampeyan kan anaknya 8. Anak sing paling titik niku 6, ya paling titik 6. Saat niki paling akeh 3, 4, terus gak wani nambah neh 4. Niki napa menunjukkan bahwa fitaksiri man bi mubahatuhu, memperbanyak orang yang akan digunakan untuk berlumba-lumba Rasulullah di hari kiamat. Karena umat Nabi Muhammad ini besok paling kuat di piyambak, Pak. Ya. Umat Nabi Muhammad ini besok paling kedhi piyambak. Mulane kon bodho nikah, sing rondo-rondo dene nikane ben duwe anak maning. Bodho duwe anak maning. Boten niku. Yang ketiga bahwa setelah tabaruk bi du'ail walad as-shalih ba'dahu. Lek kalau sampean rabi maneh, lek kalau sampean niku rabi cut duwe anak, tujuannya apa Bu? Yang ketiga mendapat manfaat apa? Thalabut tabaruk, mencari keberkahan melalui doa-doanya anak-anak yang soleh. Lek kalau sampean gak rabi, gak duwe anak gak duwe anak yang soleh, terus apa sing diarep-arep? Dan kita butuh dengan doanya seorang anak yang mampu untuk mengangkat derajat orang tua, mboten namung di donya tapi ngantos dumugi akhirat. Ini pernikahan, maka kita jaga betul pernikahan ini. Jadi oleh ngalap barokah di nggone napa? Di nggone anak sing soleh setelah kematiannya. Warabi yang keempat yang terakhir, warabi talabu syafa'ah bi mautil walad as-shaghir idza mata qablahu. Masyaallah. Orang-orang yang menikah ini bisa mendapatkan manfaat banyak. Ya. Makanya jagalah pernikahan ini dengan semaksimal mungkin. Usahakan jaga maksimal pernikahan panjenengan sedaya. Karena orang yang menikah ini bisa mendapatkan manfaat melalui napa? Yang keempat talabu syafaah, iso golek syafaat melalui bimautil walad, kelawan matine anak,
as-shaghir kang cilik idza mata qablahu sadurunge bapake mati anake kok mati dhisik. Masya Allah, ini seorang bapak atau ibu bisa mendapatkan syafaat melalui anak-anak kecil yang belum balik, yang sudah meninggal dunia. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, kalau di bahasa di Jawa Timur, niki wau dadi bayi tabung. Bayi tabung iki piye? Kula ora paham. Terus pundi maksud bayi tabung niku? Nggih, maksudipun bayine dari tabungan benjang wonten akhirat. Nah, niku teng Trenggalek, teng Tulungagung pun biasa bahasa niki jareke pinten Bu? Niki jareke jane kalih ngoten setunggal dados bayi tabung ngoten. Ya apa tabung ya apa ning aspek arepe niki? Nggih, maksud tabung. Tabung terus pundi? Pikir kula bayi tabung ya kaya Inul Daratista ngoten nika oleh dhewe anak bayi tabung. Tibake pun kapundhut nalika tasik cilik dipun wastani tabungan kangge tiyang sepahulane. Para ulama berpendapat iki engko bayi tabung iku kena iso dadi tabungan tenan lek kapan diakekoi. Enten sing dawuhaken ngaten. Karena al-ghulamu murtahanum bi aqiqatihi. Lah mulane besok ibu-ibu yang dirahmati Allah, bayi-bayi yang meninggal pada waktu kecil sebelum balik itu diperintah ke surga oleh Allah. Ayo le, mbus warga le, ngaten. Nduk, swarga nduk. Bayi cilik-cilik nalika kiamat dikon mlebu swarga. Malah bengok-bengok mboten Gusti. Kula mboten mlebu swarga lek kula dereng panggih mak kalih mbok kula Gusti. Ora Islam mlebu le. Mboten, bapak kula mboten Gusti. Lek kula dereng beto mak lan mbok kula, bapak kula teng swarga, kula mboten mlebu swarga. Akhirnya apa? Disuruh mencari bapak ibunya. Sehingga nanti akan dituntun oleh anak-anak yang kecil yang meninggal dunia ini ketika bapak ibu ikhlas, subhanallah, ini mampu menjadi tabungan, bisa menjadikan tabungan untuk mendapatkan syafaat bi mautil waladis shaghir. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah pernikahan. Maka kalau panjenengan ketika mampu untuk menikah, maka menikahlah. Tentukan pilihan panjenengan mulai dari sekarang. Apa iki Pak kok kaya wong apa ae. Jemaah yang dirahmati Allah, maka dengan menikah inilah memang luar biasa dalam ibadah kula panjenengan, tapi nggih ora kalane sing dibujuk malah kakan dosa ya kathah. Nek mengkone apa sering kula kirimaken itu video-video tentang jamaah niku. Ngene iki lho Bu, wong lek kurang pengajian, model dadi wong wedok yo ngene iki, tak kirimaken jamaah-jamaah niku tak kirimi video-video sing wong wedok kurang ngaji dadine yo ngene iki, ora kurang wong wedok lek kurang ngaji niku kurang ajar akhire. Mulane minta alhamdulillah sing dadi bojo jenengan niku bapak-bapak niku subhanallah orang ragati sampean tapi dadi wong salihah alhamdulillah mergo napa mampu ngaji nggih. Tamanya Pak Purwanto subhanallah atungakno Pak Purwanto sabar, kita sedang berjuang kalih Bu Novi nggih matur kita sama-sama berjuang. Pak Purwanto ya berjuang, Bu Novi ya berjuang karena dijauhkan dari kedekatan lho ya lho Pak Lek atau kedekatan, tapi ini menjadi sebuah alasan untuk kita semakin mencintai satu dengan yang lain karena begitu besar pengorbanan ibu-ibu demi untuk keluarganya, maka bapak pun juga harus pengorbanannya apa? Harus ada kesabaran, harus ada keikhlasan, harus selalu ridho kepada ibu-ibu yang sedang berjuang untuk mencukupi keluarganya. Muga-muga kabeh santri-santri sing derek on air niki tak dongakno muga-muga paringi sabar, amin, paringi kuat, paringi ikhlas, paringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, paringan dzurriyyah ingkang saleh salihah, rezeki ingkang kathah barokah, amin ya rabbal alamin. Khususipun Novi yang hari ini menjembatani acara pada siang hari ini, subhanallah dihadiri orang 200 lebih. Bu Novi subhanallah barokah lempe ikhlas jadi pengurus. Pokoknya pengurus ikhlas, insya Allah Allah akan mudahkan semuanya. Apa yang hajat lo penjenengan dengan perjuangan ini Allah akan mudahkan setiap urusan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا أمورنا يا الله مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك يا الله إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحا وعلما نافعا وأمالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وبحسن الخاتمة اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل خير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل ظهير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين يا الله يا رب العالمين آمين يا رب العالمين. Mekaten semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten akhir kalam. Sami-sami ya, Pak.